Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Kepada para pemirsa Khair TV yang semoga Allah Azza wa Jalla beri kemudahan untuk istiqamah beribadah kepadanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla juga mengumpulkan kita kembali bersama keluarga kita di surganya. Amin. Di pertemuan sore ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang artikel anakku jadilah sebab orang tua masuk surga, dan masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih di pembahasan tahapan awal atau proses awal untuk menjadikan anak keturunan menjadi orang-orang yang salih, termasuk di dalamnya adalah istri atau keluarga kita secara umum, agar kita dan mereka bisa menjadi orang-orang yang salih. Dengan syarat salih inilah Allah jadikan sebab kita dan mereka bisa berkumpul kembali di surganya. Amin. Dan di proses pertama tentang memahami bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua, di dalamnya juga ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mendidik anak, di antaranya mengajarkan akhlak yang terpuji, lalu mengajarkan tauhid. Dan yang ketiga yang akan kita bahas di sore hari ini adalah menjelaskan tujuan Allah menciptakan makhluk. Setelah kita mengajarkan tauhid kepada anak keturunan kita dan pada keluarga kita, maka berkaitan dengan tauhid kepada Allah, kita harus tahu dan harus meyakini sebagai pedoman untuk hidup kita bahwa Allah punya tujuan ketika menciptakan kita. Dan ini pun adalah bahan untuk kita mengajarkan mereka, agar kita dan mereka sadar dan tahu bahwa kita di sini adalah sebab dari tujuan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada di antara kita yang dia tidak fokus kepada tujuan diciptakannya kita oleh Allah, dikhawatirkan akhir hidupnya menjadi su'ul khatimah, akhir yang buruk, bukan akhir yang baik. Seperti halnya kalau kita sebagai karyawan di suatu instansi, kita itu dipekerjakan di instansi tersebut ada tujuannya. Oh, kita memiliki job desk atau bagian pekerjaan di instansi tersebut adalah sebagai security untuk mengamankan lingkungan. Tapi malah ketika kita bekerja, kita nggak fokus kepada keadaan sekitar. Kita malah tidur, kita malah asik nonton film misalkan, atau ngobrol dengan orang lain, atau kelayaban, jalan-jalan ke luar, tidak fokus kepada tujuan dipekerjakannya di instansi tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi pada kita? Akankah kita akan tetap bertahan di instansi tersebut? Ataukah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan? Jawabnya jauh dari apa yang kita harapkan. Mungkin bisa jadi kita dikeluarkan, atau bisa jadi kita tidak dipenuhi haknya, upah kita tidak ditunaikan secara penuh, atau kita dikeluarkan secara tidak terhormat, atau bisa jadi kita mendapatkan sanksi. Karena tidak sedikit juga banyak instansi yang ketika mempekerjakan karyawannya ada SOP yang harus disepakati, ada perjanjian semacam itu. Kalau tidak memenuhi perjanjian tersebut, ada sanksi misalkan. Ya, ini ada suatu hal yang mungkin
perlu kita perhatikan agar kita tahu dan kita bisa komitmen terhadap tujuan kita berada di suatu tempat. Termasuk ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, ada tujuan yang Allah harapkan dari kita bisa melakukannya. Baik, kita masuk pada pembahasan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan firman ini adalah salah satu bukti adanya tujuan Allah menciptakan makhluknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Allah, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi apa tujuan Allah menciptakan kita dan makhluk ya Allah yang lainnya termasuk bangsa jin? Adalah untuk beribadah kepada Allah. Seorang karyawan instansi ketika sudah memiliki tujuan pekerjaannya, dia sudah mengetahui job desk-nya, dia sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Apakah dia boleh melakukan hal lain selain apa yang sudah menjadi pekerjaannya? Misalkan jajan, misalkan dia buang air kecil, buang air besar, misalkan dia sholat. Apakah boleh melakukan hal selain dari pekerjaannya dalam jam kerjanya? Jauhnya boleh, asalkan hal di luar pekerjaan tersebut tidak mengganggu kewajiban pekerjaannya. Misalkan seorang pekerja boleh dia ke kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar, asalkan dia bisa mengkondisikan pekerjaannya selama ditinggal. Atau dia bisa keluar sebentar untuk beli makanan asalkan pada saat pekerjaannya aman. Sama, manusia ketika diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti tidak boleh melakukan hal lain. Jawabnya boleh, asalkan tujuan utamanya tidak dilupakan. Karena yang jadi masalah ketika kita sudah mengetahui tujuan suatu keadaan, atau kita misalnya suatu pekerjaan, kita mendapatkan pekerjaan tersebut dengan job desk yang jelas, hak kewajiban yang jelas, tapi kita malah melalaikan pekerjaan tersebut, tujuan pekerjaan tersebut, demi melakukan hal yang bukan termasuk tujuan. Ibaratnya begini, sesuatu yang wajib yang harus kita lakukan malah kita lalaikan, sesuatu yang mubah malah kita lakukan. Padahal kalau kita nggak melakukan hal mubah ini pun nggak masalah. Yang jadi masalah kalau kita melalaikan sesuatu yang wajib ini. Ibarat orang, dia lebih penting pakai topi daripada pakai baju dan pakai celana. Kalau kita pakai baju, pakai celana, tapi nggak pakai topi, masalah tidak? Tidak masalah. Adapun kalau pakai topi, jadi lebih baik. Misalkan lebih indah. Hanya pelengkap saja. Tapi ketika topi ini diprioritaskan, yang fungsinya bukan untuk prioritas, kita pakai topi tapi kita nggak pakai baju dan tidak pakai celana, kira-kira jadi masalah? Jadi masalah. Sama, tujuannya Allah ciptakan di dunia ini, adanya kita dan bangsa jin dan makhluk Allah lainnya untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan, tapi kita malah tersibukkan dari hal yang di luar ibadah sehingga kita fokus kepada di luar ibadah tersebut dan kita akhirnya lalai dari ibadah tersebut. Gagal fokus. Inilah teman-teman, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, sehingga di dalam menjalani tujuan ini kita boleh melakukan hal apapun asalkan tidak melanggar syariatnya dan tidak lepas dari tujuan menciptakan kita. Kita mau ke Majalengka, dari Cirebon ke Majalengka. Apakah dalam perjalanan ke Majalengka kita tidak boleh apa-apa? Kita tidak boleh mampir ke pom bensin, kita tidak boleh mampir ke minimarket, sedangkan kita butuh bensin untuk bahan untuk perjalanan kita di kendaraan. Kita butuh makanan minuman dalam perjalanan ketika ngantuk, ketika lapar. Jawabnya boleh, asalkan hal di luar tujuan tersebut adalah pelengkap, bukan malah pembelokan terhadap tujuan. Jangan sampai tujuannya ke Majalengka tapi malah ke pom bensin berhari-hari kita ngintip di sana. Ini satu hal yang tidak logis juga.
Jangan sampai kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita, kita malah tidak mau beribadah, kita malah senang-senang, pengennya hidup enak, pengennya hidup tanpa ujian, pengennya ibadah kalau lagi kieng. Apa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah, apa yang tidak diharapkan tidak dikabulkan oleh Allah. Dilindungi dari hal tersebut. Hidup itu indah, tapi bukan harus sesuai apa yang kita harapkan. Karena bisa jadi apa yang kita anggap baik, Allah anggap itu tidak baik. Apa yang Allah anggap baik, itu bisa jadi itu kita anggap itu tidak baik. Selera kita tidak sama seperti selera Allah. Ini hal yang harus kita tanamkan pada keluarga kita. Ya, ayat tadi surat Al-Dzariyat ayat 56. Berdasarkan ayat ini, kita harus sadar bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menciptakan kita sia-sia. Pasti ada tujuan. Kayak contoh misalkan saya dengan teman-teman. Sekarang saya sedang membuat siaran kajian, mengisi kajian rutin di channel YouTube Share TV. Apakah ada tujuannya? Ada. Agar ilmu yang saya pelajari, ilmu yang saya coba sampaikan melalui media Share TV bisa disimak juga, dirasakan manfaatnya juga oleh para pemirsa. Dengan teman-teman menyimak kajian ini, berharap semoga mendapatkan ilmu yang berkah. Dengan ilmu berkah inilah teman-teman memiliki bekal untuk menjalin ibadah kepada Allah. Karena nanti ada kaitannya dengan ilmu. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan kita hanya bisa beribadah dengan ilmu, dan ilmu hanya bisa didapatkan dengan belajar, dan belajar hanya bisa dilakukan dengan konsisten. Mata rantai nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Ada tujuan dari siaran yang saya lakukan ini. Tapi kalau misalnya saya capek-capek menyiapkan materi, saya mempelajarinya, kemudian di live diliput, di shoot ya oleh kamera, lalu saya bilang hapus saya videonya tidak bisa dipublis. Hal yang konyol, tidak berfaedah akhirnya. Tenaga terbuang, waktu terbuang, suara serak, tapi tidak ada faedah. Bukan begitu, teman-teman. Allah saja menciptakan hal yang kecil itu ada tujuannya, apalagi hal yang besar. Kita aja sebagai makhluknya, ketika melakukan sesuatu ada tujuannya. Apalagi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Tentu lebih layak kita prioritaskan dalam memahami adanya tujuan Allah menciptakan kita. Dan kita harus tahu bagaimana caranya memahami tujuan Allah menciptakan kita secara detail. Karena dengan ilmu saja kita bisa mengetahuinya. Kalau kita sekarang bertanya-tanya apa saja sih tujuan Allah menciptakan kita selain untuk beribadah, jawabnya silakan cari tahu dengan mempelajari agama Islam. Karena dengan kita mempelajari syariat Islam, itu menjadi sebab kita akan mengetahui perincian dari tujuan Allah menciptakan kita. Ibarat ada SK, surat tugas kerja untuk kita hidup di dunia ini. Bukan hanya untuk saudara sholat, bukan hanya sekedar untuk puasa, bukan hanya untuk zakat, bukan hanya untuk bantu orang. Banyak hal ibadah yang harus kita bisa lakukan dengan istiqomah. Nas'alullah taufiq wassadad. Dan tanamkan juga kepada anak-anak kita bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya singgah, hanya seperti kita dalam perjalanan mampir ke rest area untuk sekedar merebahkan badan, untuk sekedar melepaskan penat. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Kata Allah, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu
tempat yang kekal. Surah Ghafir ayat 39. Apa kata Allah? Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan yang sebentar. Semua hal yang menyenangkan di dunia ini ada kadaluarsanya. Orang yang senang punya uang, itu ada kadaluarsanya. Kapan? Ketika uangnya habis, dia tidak senang. Seseorang yang senang ketika memiliki kendaraan yang bagus, itu hanya akan terjadi ketika kendaraannya masih layak pakai. Ketika kendaraannya rusak, kena musibah, ke bawah air arus banjir, kena musibah tabrakan, dicuri orang, apakah kesenangannya masih ada? Jawabnya tidak ada. Seseorang yang senang memiliki anak, itu hanya berlaku ketika anaknya masih ada. Ketika anaknya tidak ada, kesenangannya akan hilang. Hanya sebentar. Semua hal yang kita rasakan senang di dunia ini akan kita rasakan hanya ketika usia kita masih ada di dunia ini. Ketika ajal sudah menjemput, kesenangan itu akan hilang. Salah satu bukti bahwasanya dunia ini hanya kesenangan, kemewahan yang sebentar, gak lama. Sedangkan kata Allah, dan sesungguhnya akhirat itulah tempat yang kekal. Tidak ada batasan kadaluarsa, tidak ada batasan kuantitas sarananya. Apa yang dibutuhkan ada, apa yang kita mau ada, apa yang kita inginkan ada, apa yang kita butuhkan ada. Dan tidak ada masa berlakunya, unlimited. Atau kehidupan di dunia ini seperti sebuah permainan yang saking serunya tidak terasa sangat cepat selesainya, tidak terasa cepat tamatnya, membuat para pemainnya terlena, lupa waktu dan lupa segalanya. Contoh begini, teman-teman pernah main PS, PlayStation ya, PlayStation. Dulu waktu saya kecil, saya merasakan ketika main PS itu waktu 1 jam sangat sebentar. Main mulai pukul 5 sore. Misalkan main bola. Tiba-tiba ada tuh sleep ya. Kan kalau dulu masih zaman-zamannya PlayStation ya, PS, itu ada sleep ya, waktu yang akan menentukan masa dimulai dan berakhirnya permainan tersebut. Sleep kan 60 menit gitu kan. Nanti muncul tuh 15 menit. Nah, kok sudah 15 menit? Tinggal 1 menit. Mati sudah. Tidak terasa. Tapi coba 1 jam digunakan buat ibadah kepada Allah sangat lama. Contoh misalnya puasa. Aduh, lama sekali nunggu azan maghrib gitu kan. Apalagi kalau udah asar gitu kan. Waktu kayak lama sekali. Ya, dibawa ngabuburit, dibawa masak, dibawa tiduran. Kok nggak selesai gitu. Contoh. Saking serunya, saking besarnya tipu daya yang ada di dalam dunia ini, membuat kita tuh lupa waktu, lupa segalanya. Dan saking terlenanya, tiba-tiba udah selesai permainan itu. Kita hidup senang-senang, tahu-tahu sudah mati. Tahu-tahu menemukan ajal yang Allah tertentukan. Seperti lagi tontonan sinetron. Ibu-ibu yang suka nontonin sinetron mungkin coba nonton habis Isya 7:30. Selesai pukul 9 saja itu tidak terasa. Hah? Sudah 9. Anaknya nangis, minta nyusu, minta makan pun kadang nggak digubris. Lupa segalanya, lupa. Inilah dunia teman-teman. Mungkin selama ini kita sering mendengarkan ayat-ayat Allah tentang dunia. Tapi mungkin kita belum ngeh. Makanya terkadang saya berikan pengkiasan-pengkiasan atau ibarat-ibarat seperti ini agar mudah dicerna. Dan dunia ini hanya diakui oleh orang-orang yang selevel, yang sama kedudukannya. Orang yang memiliki dunia akan diakui keduniaannya oleh orang yang sama-sama memiliki dunia, sama-sama profesinya.
sama-sama cinta dunia, sama-sama wakal kerja gitu kan. Orang yang semangat kerja, orang yang selalu lihatnya harta, akan diakui. Tapi apakah akan diakui oleh orang yang di luar profesi tersebut? Apakah kekayaan keduniaannya akan diakui juga oleh orang yang tidak suka dengan kekayaan? Akan diakui juga oleh orang yang lebih suka untuk ibadah? Apakah akan diakui juga oleh orang-orang yang di luar zona dunia tersebut? Jawabnya tidak akan tentu diakui. Ilustrasinya begini. Teman-teman tahu permainan monopoli? Permainan monopoli itu ketika kita main itu bisa punya uang banyak, bisa beli rumah, bisa beli hotel, bisa beli stasiun, bisa beli perusahaan. Uang kita selalu bertambah ketika ada orang yang nginjek rumah kita, nginjek hotel kita, nginjek perusahaan kita, nginjek stasiun kita, uang kita makin bertambah. Bahkan terkadang pemain yang lain saking udah kehabisannya terus-menerus menginjak kekayaan kita, akhirnya ngutang, ya, utangnya makin berlipat, uangnya habis. Kita merasa kita bukan hanya punya uang, kita juga punya aset rumah, hotel, perusahaan, ya, stasiun, dan kita juga punya aset piutang dari orang-orang yang main bersama kita. Kira-kira kekayaan semua yang kita miliki pada saat main monopoli, apakah diakui juga oleh orang yang tidak main monopoli? Jawabnya tidak diakui. Hanya diakui pada saat itu, hanya diakui oleh orang-orang di sekitar itu yang dia main monopoli. Coba tanya ibunya, "Bu, saya punya uang banyak nih, Bu. Saya punya rumah banyak nih, Bu. Saya punya hotel banyak nih, Bu. Saya punya stasiun banyak nih, Bu. Saya punya perusahaan banyak nih, Bu. Nih, Bu, dia utang kepada saya sekian ratus ribu. Dia utang kepada saya sekian juta." Kira-kira ibu kita akan sumringah, ibu kita akan bahagia dan menganggap kekayaan kita tersebut? Yang ada diketawain. Apa sih? Udah gila. Pengakuan kita tidak akan didengar, tidak akan diakui oleh ibu kita. Itu ibu kita loh. Karena ibu kita sadar, itu cuma bohongan, itu cuma permainan. Yang hanya diakui oleh orang-orang sekitarnya yang main bersama, yang satu profesi, yang satu level. Sehingga orang-orang yang di luar profesi tersebut, di luar level tersebut, yang tidak ikut bermain bersama orang tersebut, tidak akan mengakuinya. Itu dunia. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Karena hidup yang enak, ada hidup yang berkecukupan, bukan berkelebihan. Cukup ini kategorinya bukan harus butuh ada, enggak. Di sisi lain tidak membuat kita ruwet, dan di sisi lain juga membuat hisab di akhirat nanti ringan. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman. Ayat ini cukup panjang, saya bacakan maknanya saja. Teman-teman bisa melihat redaksi ayatnya di artikel yang sudah tersedia dalam pembahasan ini. Kata Allah, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan dan sebagai perhiasan, dan di antara kalian saling bermegah-megahan serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang membuat tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ada ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu." Surah Al-Hadid ayat 20. Kata Allah, dunia ini bukan hanya permainan, bukan hanya sesuatu yang membuat lalai, tapi bahkan membuat sesuatu di dalamnya bisa dijadikan suatu perhiasan yang membuat orang yang memilikinya merasa bangga
Akhirnya bermewah-mewahan, hartanya dihambur-hamburkan. Bukti menghamburkan hartanya apa? Punya uang malah untuk nyawer artis dangdut. Punya uang malah buat beli rokok. Punya uang malah buat beli minuman yang memabukkan. Punya uang malah buat beli aset-aset yang tidak dibutuhkan. Udah punya motor satu, beli motor dua. Atau udah punya mobil satu, beli mobil dua. Atau udah punya rumah satu, beli rumah kedua. Dan punya uang yang tidak berkah. Uang yang tidak bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah harta yang membuat kita binasa. Kata Ibnu Hazm, kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah berikan, bahkan setiap pemberian yang Allah berikan kepada dia, kepada seseorang, namun pemberian ini, kenikmatan ini tidak membuat orang tersebut lebih dekat kepada Allah, maka fahiya baliyah. Kenikmatan tersebut hanyalah musibah untuknya. Dan salah satu bentuk menghambur-hamburkan uang adalah, menggunakan uang untuk menyewa wanita yang bukan istrinya, membayar wanita yang bukan istrinya untuk berhubungan badan untuknya. Banyak bentuk bermewah-mewahan yang kita gak paham tapi kita lakukan. Salah satu bentuk menghambur-hamburkan uang bukan dengan cara yang benar adalah menggunakannya untuk biaya pacaran, membelikan hadiah pacar. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Ini satu pelajaran buat kita bahwa bermewah-mewahan, bermegah-megah itu bukan cuma slogan saja, tapi prakteknya terkadang kita alami, sehingga kita akan memiliki dampak, merasakan dari efek buruk bermewah-mewahan tersebut. Dunia ini hanya membuat kita tuh rugi. Sudah kita terlena, kita malah terperdaya, kita malah seperti orang dirasuki sehingga kita bermewah-mewahan, mengaku sebagai orang yang paling kaya, orang yang berada, orang yang paling bisa bantu orang, orang yang saling berperan dalam dakwah, orang yang sangat berperan dalam kehidupan tetangganya. Kalau kali nggak ada saya, kali nggak bisa hidup. Allah musta'an. Terpedaya. Dia seperti wayang digerakkan oleh dunia. Ketika masa permainannya habis, wayang itu terdiam, tergeletak, dan tidak dibutuhkan lagi, karena sudah menemui ajalnya. Allah musta'an. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi diri kita dan keluarga kita dari fitnah dunia yang sangat membinasakan ini. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, menipu. Karena banyak orang yang mendapatkan kenikmatan yang diharapkan ketika dia sempit, tapi malah membuat dia bukan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk. Ketika kita sempit, ketika kita susah, ya Allah berikan aku rezeki ya Allah, agar aku bisa mencukupi kehidupan keluargaku, dan aku bisa bersedekah, saya bisa bantu orang. Tapi ketika Allah berikan rezeki kepada kita dalam mengabulkan doa harapan kita tersebut, kita malah menggunakan uang tersebut malah buat beli mobil, malah buat beli motor, atau kebutuhan yang tidak diharapkan sebelumnya. Keluarganya dilalaikan, tetangganya kelaparan, dia cuek. Ada program sosial, dia nggak peduli. Ada musibah di sekitarnya, dia tidak peka. Orang kayak begini nih, yang tertipu oleh kehidupan dunia. Iya, sekarang kalian tidak merasakannya.
Mungkin kita juga tidak ngeh dalam hal seperti ini. Tapi lambat laun orang-orang yang berada di dalam hal tersebut akan merasakan dampak dari kelalaian disebabkan karena mereka berkecimpung di dalam dunia terlalu dalam. Dunia itu seperti parfum. Cukup kita pakai saja, jangan diminum. Pakai kehidupan dunia ini sesuai kebutuhan. Sisanya itu akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan dunia sebagai batu loncatan untuk akhirat. Kita mau ke sana, ke daerah seberang yang terhalang oleh sungai yang sangat panjang, itu tidak akan bisa. Gimana caranya supaya kita bisa ke situ? Harus ada batu loncatan atau harus melewati jembatan. Jadikanlah dunia ini sebagai jembatan untuk kita bisa menuju akhir dengan lebih cepat tanpa harus bersusah payah. Jadikanlah jembatan ini adalah sarana untuk kita bisa ke desa seberang tanpa harus kita jalan ke bawah melalui sungai yang mungkin resikonya lebih besar, takut terhanyut air atau mungkin tenggelam dan semisalnya. Jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, sebetulnya orang yang kaya punya banyak keutamaan. Ada satu artikel saya yang berjudul Sungguh Bahagia Menjadi Orang Kaya, dan ada juga artikel saya Sungguh Bahagia Menjadi Orang Miskin. Nah, dalam artikel Sungguh Bahagia Menjadi Orang Kaya ini saya sampaikan bahwa orang-orang muhajirin, mereka mengeluh kepada Nabi SAW tentang keadaan orang-orang kaya di sekitar orang sahabat-sahabat yang kaya yang lainnya. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami dalam beribadah kepadamu. Mereka bisa melakukan ibadah seperti yang kami lakukan, tapi kami tidak bisa melakukan ibadah seperti yang mereka lakukan. Kenapa? Kami bisa sholat, mereka juga bisa sholat. Kami puasa, mereka juga bisa sholat. Mereka juga bisa puasa. Kami juga bisa berzikir, mereka juga bisa berzikir. Tapi ketika mereka beribadah dengan hartanya, dengan infak, dengan wakaf, dengan hibah, tapi kami tidak bisa. Sebetulnya dunia ini adalah senjata yang bisa digunakan untuk menembak sasaran dengan tepat, untuk berburu. Misalkan kita mau berburu kijang, dunia bisa kita gunakan untuk menembak kijang yang kita harapkan. Dunia ini bisa kita gunakan untuk memburu amal yang kita incar. Kita mau wakaf, ada program wakaf, tembak, das. Saya mau bantu orang. Ada orang yang sakit, kita gunakan dunia ini yang kita miliki untuk bantu dia. Saya mau bantu yatim piatu. Ada anak yang piatu yang butuh bantuan kita, butuh biaya sekolah, kita bantu dengan dunia yang kita miliki. Tapi senjata ini sehebat apapun tidak akan berfaedah kalau nggak digunakan untuk berburu, kan begitu. Bahkan bisa salah penggunaan, bukan hanya untuk memburu, bahkan bisa menembak orang yang tidak bersalah. Dan berkaitan dengan realita tipu daya dunia ini membuat banyak manusia yang mendapatkan kerugian daripada kebahagiaan. Insya Allah untuk penjelasan keempat, atau masih ada waktu? Insya Allah untuk penjelasan selanjutnya di poin keempat ya, nomor 4, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang Allah berkahi, dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari fitnah dunia dan mencukupkan kehidupan kita dengan rezekinya yang halal, yang thayyib dan berkah, sehingga kita tidak meminta kepada selainnya. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.